Rahimakumullah. Kita masih membahas Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, dan kemarin sudah kita bahas tentang sunnahnya memasukkan jenazah ke dalam kuburan, yaitu min qibali rijlil qabr, dari bagian selatan kalau di Indonesia, dari selatan kuburan, dari selatan lubang, karena itu adalah tempat kakinya kuburan, dan ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan ini, apakah ada wiridnya? Jawabannya hadis setelahnya dalam kitab saya nomor 574. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza apabila wada'tum, kalian meletakkan mautakum, orang-orang mati kalian, fil kubur, dalam kuburan-kuburan, faqulu, maka ucapkanlah bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, tetapi a'allahu, dicacat oleh Ad-Daraqutni, dianggap cacat hadis ini bil waqf, dianggap mauquf. Mauquf yaitu ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Memang kata Syekh Zuhairi, kesimpulannya hadis ini sahih. Kenapa? Banyak sekali syahid-syahidnya hadis yang serupa dengan ini, maka kesimpulannya ini hadis sahih, bisa dijadikan hujjah bahwasanya orang memasukkan jenazah ke kuburan itu disunahkan membaca wirid ini, bismillah wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat yang lain, bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Maka boleh dipilih, kadang-kadang wa ala millati Rasulillah boleh, kadang-kadang wa ala sunnati Rasulillah juga boleh. Bahkan Imam Syafi'i mempunyai wirid-wirid pilihan yang lain selain ini. Maka ini tampaknya menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang tidak dibatasi oleh Nabi SAW. Yang penting membaca doa. Tetapi memang lebih baiknya kita membaca doa yang muncul dari Rasul daripada doa yang muncul dari selain Rasul SAW. Meskipun memang ini bukan merupakan satu batasan, harus ini, tidak boleh yang lain, tidak. Tapi apapun yang disampaikan oleh Nabi itu jelas lebih baik daripada yang datang dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saja, nah, menurut Imam Syafi'i nggak ada masalah. Tapi lebih bagusnya ini, Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dan ini perlu diperhatikan, yang disuruh mengucapkan doa ini adalah yang wada'tum, yang meletakkan. Jadi yang membaca wirid ini adalah yang memasukkan. Adapun yang tidak memasukkan, yang lihat saja, ya tidak membaca wirid ini. Dan kita lanjutkan hadis 575. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kasru, memecah, azmil mayyit, tulangnya orang yang mati, itu adalah kakasrihi, seperti memecah tulang tersebut, hayyan, dalam kondisi masih hidup. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sesuai syaratnya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya memecah tulangnya orang yang sudah mati. Dengan kata lain, hadis ini menunjukkan kewajiban menghormati orang yang sudah mati sebagaimana kewajiban menghormati orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup tidak boleh tiba-tiba kita ambil tulangnya kita poklek, nggak boleh. Nah, sudah mati juga sama. Nah, sekarang perkataan kakasrihi, seperti memecahnya ketika masih hidup, ini keserupaannya atau kesamaannya dalam hal apa?
Apakah dalam hal dosanya ataukah dalam hal rasa sakitnya? Nah, dijawab oleh riwayat berikutnya, hadis 576. Wa zada Ibnu Majah, ditambahkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah, samanya itu adalah fil ithmi, dalam masalah dosanya. Tetapi memang riwayat tambahan ini derajatnya dhaif, sehingga saya kasih tanda garis bawah. Jadi yang sahih adalah bahwasanya memecah tulangnya mayit seperti memecahnya ketika masih hidup. Adapun fil ithmi, nah, tambahan kata-kata di dalam masalah dosa, ini derajatnya dhaif. Karena itu memang tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Seperti ini dalam hal apa? Ya bisa jadi semuanya. Seperti dalam hal dosa, iya. Seperti dalam hal sakit juga iya. Karena orang mati itu meskipun tidak bisa berteriak, tetapi dia masih menyadari kondisi-kondisi sekitarnya. Dengan dalil ketika jenazah dibawa di atas keranda, maka kalau ini jenazah orang baik, dia mengatakan apa? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Berarti dia ngerti kondisi dia. Wah, saya ini sedang lagi diangkat ini. Nah, demikian juga mayat kalau dipotong tangannya, ini dia bisa merasakan apa? Sakitnya bisa jadi. Nah, maka para ulama mengatakan ya muhtamal, keduanya ini bisa, kemungkinan semuanya bisa. Kemungkinan dosanya sama, kemungkinan rasa sakitnya sama juga bisa. Kita teringat kalam Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya manusia itu memang dimuliakan oleh Allah, sehingga masih hidup atau sudah mati sama aja dimuliakan oleh Allah. Walaqad, dan sungguh-sungguh, karramna, kami telah memuliakan Bani Adam, manusia. Surat Al-Isra ayat 70. Nah, maka karena dimuliakan oleh Allah, Bani Adam ini tidak boleh dizalimi, tidak boleh tulangnya diretakkan, baik itu sudah mati ataukah masih hidup, sama aja, tidak boleh. Ini zalim terhadap orang yang kita retakkan tulangnya. Tapi kita lanjutkan hadis 577. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ilhadu, buatkanlah liang lahat, li untuk saya, lah dan dengan sebenar-benar liang lahat, wangsibu dan tegakkanlah, alayya, ini salah tulis nih, kalau di sini ala saja ini salah, semestinya alayya, di atas saya, al-labina, nah ini labini salah, al-labina, al-labina itu batu bata, nasban dengan sebenar-benar penegaan, kama sebagaimana suni'a diperbuat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya di dalam liang kuburan itu ada lubang, namanya lubang lahab. Lahab ini sifatnya adalah berada di sampingnya kuburan. Jadi ini sudah lubangnya, bagian bawah menyamping ke arah barat kalau untuk Indonesia, maka itu adalah liang lahabnya. Adapun kalau liangnya itu di tengah-tengah kuburan, ini kuburan, kemudian tengahnya, nah itu namanya bukan lahab itu namanya karas kalau orang Indonesia menyebutnya. Kemudian kalau orang Arab menyebutnya adalah asyik. Nah, dua-duanya ini boleh, lahab boleh, syik juga boleh. Lahab boleh, karas boleh, tetapi yang lebih afdal adalah apa? Lahab. Ini dalilnya apa? Hadis ini. Suni'a bi Rasulillah, diperbuat terhadap kuburan Rasul liang lahab, bukan liang syik. Berarti lebih afdal. Karena yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi itu selalu yang paling afdal. Pada waktu Nabi wafat, para sahabat itu berselisih pendapat, ini kita buatkan lahat atau kita buatkan syik. Sebagian berpendapat lahat saja, sebagian berpendapat syik saja. Akhirnya mereka sepakat, udahlah dipanggil aja dua tukang lahat dipanggil, tukang syik dipanggil. Nanti siapa yang lebih cepat datang, dia yang dipakai. Ternyata yang datang pertama kali adalah Abu Talhah. Abu Talhah tukang membuat lahat. Nah, akhirnya tiang lahatlah yang dibuat-buat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kesepakatan para sahabat membolehkan lahat dan syik. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya boleh. Karena kalau syik tidak boleh,
maka para sahabat tidak mungkin sepakat untuk memanggil tukang syirik tadi. Karena itu jangan salah paham terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita membaca hadis ini saja mungkin kita mengatakan liang karas itu haram hukumnya. Itu kalau kita membaca hadis itu saja. Hadisnya apa? Nah, mari kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam 4, Al-lahdu lana, lahat itu untuk kita, wasyakku, bukan syik nih, tapi syak, wasyakku, dan liang syak itu adalah li ghairina, untuk selain kita. Ini kan dohirnya liang lahat itu untuk umat Islam, liang karas itu untuk orang kafir. Ini dohirnya, okay? Tapi jangan memahami hadis ini secara dohir, karena kalau kita pahami secara dohir saja kemudian tidak melihat kepada kisahnya para sahabat tadi yang sudah sepakat untuk membolehkan syak atau karas, maka kita akan sesat di dalam memahami hadis ini. Maka boleh dua-duanya, syak boleh, lahat boleh, karas boleh, lahat boleh, tapi yang lebih afdal adalah lahat. Kemudian Sa'id bin Abi Waqqas, perawi hadis ini adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk jannah. Nah, ketika beliau menjelang wafat, itu ditawari, Pak Sa'ad, bagaimana nanti kalau wafat kita buatkan keranda, kita buatkan apa? Kotak, istilahnya apa kalau di Indonesia ini? Peti mayat. Nah, dibuatkan peti mayat, kemudian nanti dimasukkan dalam kuburan supaya lebih nyaman, lebih hangat tentang kotaknya. Gimana ini? Nah, beliau mengatakan enggak. Beliau mengatakan ilhadu, buatkan lahat, jangan pakai peti. Wamsibu alayyal labina, nah, supaya tidak jatuh itu kasih labin, yaitu batu bata. Jadi orang Arab itu kan batu-batunya gede-gede Pak. Nah, ini liang lahat, setelah jenazah ditaruhkan pada liang lahat, ditidurkan miring begini, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Nah, supaya badannya nggak jatuh, itu kemudian liang lahatnya ditutupi dengan batu bata. Nah, kata-kata al-labin, batu bata, ini bukan satu keharusan. Yang penting ditutup. Kalau orang Indonesia biasanya pakai kayu, atau apapun, batu biasanya hanya di badannya aja, tapi untuk menutupi liang lahatnya biasanya dengan kayu. Nah, itu nggak ada masalah. Tidak harus kayu diganti dengan batu bata, nggak harus. Memang batu bata yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menutup liang lahat, tapi orang Indonesia pakainya kayu, nggak ada masalah. Napa? Gelu niku napa? Oh, tanah yang dibulatkan, nggak ada masalah. Jadi apapun yang digunakan untuk mengganjal jenazah supaya dia tidak terbalik badannya, supaya badannya tidak kembali lagi, karena kita miringkan, maka ini nggak ada masalah. Yang penting nggak pakai guling sama bantal aja Pak. Karena kalau pakai guling sama bantal, ini sesuatu yang bid'ah nih. Orang jenazah tidak perlu guling bantal, malah disiapi guling bantal nenggon kuburan. Zaman Nabi ada guling bantal, tapi nggak dipakai juga. Nah, maka kita katakan bid'ah. Kita lanjutkan hadis 578. Walil Baihaqi, diriwayatkan Baihaqi an Jabir, dari Jabir bin Abdullah, nahwuhu, semisal hadis tadi. Wazada, dan dia menambahkan, rufi'a, ditinggikan, qabruhu, kuburan Nabi, anil ardi, dari tanah, qadra, sekitar shibrin, 1 jengkal. Hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu boleh ditinggikan sedikit dari area tanah yang biasa. Nah, maka biasanya itu tingginya kuburan itu adalah sesuai dengan tanah yang diambil darinya. Tanahnya yang sudah diambil darinya kembalikan lagi. Nah, udah tingginya seberapa ya itu nggak apa-apa. Tidak harus 1 jengkal, tidak harus kalau lebih dari 1 jengkal kemudian dikeperas, nggak harus begitu. Karena di sini kata-katanya bukan 1 jengkal tapi qadro, sekitar 1 jengkal. Seandainya 2 jengkal, karena memang tanahnya itu dikembalikan nggak bisa padat, sehingga agak tinggi 2 jengkal, nggak ada masalah. Yang penting lebih tinggi. Nah, kata-kata rufi'ah, ditinggikan, ini tujuannya apa ini ditinggikan? Ini supaya diketahui bahwasanya ini kuburan.
Karena kalau tidak diketahui ini kuburan, diinjak-injak orang, dibuat lalu lalang orang, maka ditinggikan sedikit. Kemudian tingginya ini tidak boleh terlalu tinggi, seperti misalnya dibuat kijing dan sebagainya, atau dibuat bangunan, berdasarkan hadis setelahnya 579. Wali Muslimin, dan riwayat Imam Muslim anhu dari Jabir, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassos, bahwasanya dikapur al-qabru kuburan, wa ayyuk ada alaih, dan bahwasanya didudui, wa ayyubna alaih, dan bahwasanya dibuat bangunan di atasnya, dibuat kubah, dibuat rumah dan sebagainya, nggak boleh. Hadis ini menunjukkan larangan 3 perkara ini. Mengkapur kuburan nggak boleh, menyemen sama juga, kemudian mendudui, duduk di atasnya, kemudian membangun sesuatu di atasnya, semuanya nggak boleh. Nah, larangan di sini kalau menurut mayoritas para ulama, yang haram hanya satu aja, duduk aja, yang tengah ini. Adapun yang pertama, mengkapur, ini hanyalah makruh. Kemudian membangun, ini hanyalah makruh. Ini menurut mayoritas para ulama. Tetapi dikomentari oleh sebagian kecil ulama, mereka mengatakan bahwasanya membedakan hukum ini dalilnya apa? Kok kamu beda-bedakan? Kenapa yang duduk haram? Kenapa selain itu kok makruh? Padahal kaidah mengatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan adalah apa? Haram. Nah, maka pendapat yang lebih saya sukai adalah pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan semua ini haram hukumnya. Kenapa? Sesuai kaidah. Kaidah mengatakan hukum asal larangan haram. Mayoritas ulama mengatakan yang haram hanya satu aja, duduk saja. Kalau ada dalilnya ya kita oke. Tapi kalau nggak ada dalilnya, nah, maka kita tidak mengikuti mayoritas, karena mayoritas itu bukan dalil. Yang bisa dijadikan sebagai hujjah itu hanyalah Quran, sunnah, atau kesepakatan para ulama. Tapi kalau hanya mayoritas bukan sepakat, ini bukan dalil. Nah, dalilnya di sini mengatakan dilarang, ya sudah, dilarang berarti haram. Nah, kalau mau kita kumpulkan larangan-larangan dalam masalah kuburan, itu ada beberapa. Di sini sudah ada 3, nah, ditambah lagi dalam hadis yang lain, wa ayyuktab alaih, ditulisi nggak boleh. Kita lihat hadisnya, mudah-mudahan ketemu. Dalam kitab Sunan, setahu saya itu. Dalam Sunan Abu Dawud ada tambahan, au yuzada alaih, dilarang untuk ditambahi di atas kuburan. Jadi kalau tanahnya dikembalikan nggak apa-apa. Kalau ditambahi, tambahi kijing, tambahi semen, tambahi botol, nah, nggak boleh. Kalau batu sebagai tandanya nggak apa-apa, karena Nabi juga pernah membawa batu kemudian ditaruh di bagian kepala kuburan. Kemudian beliau mengatakan ini sebagai tanda, ini kuburannya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Maka kalau kayu ditancapkan sebagai tanda saja, atau batu sebagai tanda saja, nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau ditambahi bangunan dan sebagainya, nah ini yang tidak diperbolehkan. Larangan berikutnya, ayyuktaba alaih, ditulisi di atasnya, nggak boleh. Jadi misalnya ditulisi namanya Fulan bin Fulan, ditulisi wafatnya tanggal sekian, nah itu nggak boleh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan mengikuti adat, Pak. Kalau mengikuti adat, ya namanya kuburan biasanya ada tulisannya. Namanya kuburan ada tanggal wafatnya biasanya, tapi kalau kita mengikuti sunnah, mengikuti dalil, tidak boleh kita menulis-nulis seperti itu. Nah, supaya tidak lupa gimana? Karena saya pengennya itu tidak lupa bahwa ini adalah kuburan bapak saya. Gampang sekali supaya tidak lupa. Ya sering-sering aja ziarah kubur. Kalau sering-sering ziarah, insya Allah kan nggak lupa, Pak. Lupa itu gara-gara apa? Orang tahu ziarah. Nah, makanya para ulama mengatakan ziarah kubur itu khusus untuk orang tua kita, itu hukumnya sunnahnya muakkad, ditekankan sekali. Untuk selain orang tua kita ya sunnah gitu aja, tapi untuk orang tua kita hukumnya lebih sunnah lagi.
Maka menziarahi kuburan istri sunnah, menziarahi kuburan anak kita ya sunnah, menziarahi kuburan orang lain yang bukan tidak ada hubungan kerabat dengan kita ya sunnah. Tapi kalau bapak kita atau ibu kita, maka hukumnya apa? Sangat ditekankan. Karena ada asar-asar yang menunjukkan hal itu. Misalnya asar yang mengatakan bahwasanya orang tua ini kalau diziarahi oleh anaknya itu tahu, oh petekole. Nah, jadi senang Pak. Senang dikunjungi oleh apa? Anaknya. Sebagaimana kalau orang tua kita yang masih hidup, kita datangi ke rumah dia bawa oleh-oleh, kan senang tak? Nah, maka kita datang ke kuburan orang tua kita yang sudah mati, bawa oleh-oleh, seneng gian Pak. Tapi oleh-oleh titip makanan loh, oleh-oleh doa. Nah, kalau yang masih hidup dia oleh-oleh makanan senang. Tapi kalau orang sudah mati, oleh-olehnya adalah doa untuk mereka. Nah, insya Allah kalau kita sering ziarah kubur itu tidak akan lupa di mana kuburan bapak kita. Kita baca hadis 580. Ini salah satu sunnah kuburan yang jarang dilakukan orang, sehingga perlu kita hidupkan sunnah ini. Apa itu sunnahnya? Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla mensalatkan ala Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un sahabat Nabi. Wa ata, dan beliau mendatangi al-qabra, kuburannya. Fahatha, lalu beliau mencawuk alaihi, atas kuburan dia, thalatha hasayatin, 3 kali cawuan, wa huwa qaim, dalam keadaan beliau berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Daraqutni. Hadis ini sanadnya dhaif, tetapi karena banyak sekali hadis-hadis yang semisal sehingga saling menguatkan, maka bisa dijadikan dalil. Karena itu sunnah hukumnya kalau kita menghadiri penguburan jenazah, kalau kita tidak ikut mencangkul itu, maka disunahkan kita untuk ambil dengan kedua telapak tangan kita tanah, kemudian dilemparkan pada kuburannya itu 3 kali. Karena di sini disebutkan salatsa hasayat, 3 kali cawuan. Nah, di sini tidak disebutkan bagaimana mencawuknya, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan biyadai, dengan kedua telapak tangannya, tangan kanan sama tangan kiri. Apa? Ya, dikumpulkan begini, dicawuk. Nah, mencawuknya ini sunnahnya wa huwa qaim, dalam kondisi berdiri, tidak duduk. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi mencawuknya itu dilemparkan pada bagian kepala kuburan. Tapi tidak harus di bagian kepala. Karena intinya kalau kita dekat dengan kuburan itu, kita melakukan sunnah ini. Nah, maka para ulama membuat judul untuk hadis ini, sunnah bagi orang-orang yang ada di sekitar kuburan ketika proses pengkuburan jenazah untuk mencawuk tanah, ikut menguburkan jenazah tersebut. Kalau tidak ikut mencangkul, maka ikut mencawuk, ini 3 kali cawuan. Ini termasuk sunnah Nabi yang jarang dilakukan orang. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara tidak langsung menunjukkan juga kepada kita bahwasanya kalau ada amal soleh, amal bersama-sama, itu sangat bagus kalau kita itu ikut andil di dalamnya. Ada orang mati, kemudian orang-orang kumpul menguburkan jenazah ini. Ada yang menggali, ada yang mengembalikan tanahnya, ada yang mengangkat atau memikul jenazahnya, ada yang memasukkannya. Nah, hendaklah kita ikut andil. Wah lah, saya udah telat, datang sudah selesai, bisa ikut andil, lakukan sunnah ini. Ambil 3 kali cawuan, taruh pada gundukan kuburan tadi. Nah, itu sudah ikut andil. Ini secara tidak langsung menunjukkan hal itu, ikut andil dalam satu amal soleh yang ada, yang kita lihat, kita bisa mengikutinya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, mereka menyukai bahwasanya ketika mencawuk ini sambil membaca ayat. Ayatnya apa? Ayatnya yang sesuai dengan kondisi jenazah ini, yaitu surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tapi harus diketahui bahwa ini bukan sunnah Nabi loh. Ini hanya
sesuatu yang disukai oleh para ulama saja. Jadi bukan suatu sunnah Nabi, bukan. Nah, tujuannya jelas nih, supaya kita mencawak itu sambil tadabbur. Minha khalaqnakum, dari bumi ini kami menciptakan kalian wahai manusia. Wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumi juga kami akan keluarkan lagi taratan ukhra, pada waktu yang lain lagi. Jadi cawakan pertama minha khalaqnakum, cawak lagi wa fiha nu'idukum, cawak lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya ini diamalkan nggak apa-apa, Pak, tapi jangan meyakini sebagai apa? Sunnah. Itu yang salah, itu kalau meyakini sunnah itu salah. Loh kok nggak apa-apa, gimana, kan nggak diajarkan Nabi. Loh ini kan amalan yang baik aja, Pak. Kita tadabbur itu kan sesuatu yang baik nih. Daripada kita guyu ngakak-ngakak ketika ada pengkuburan, lebih baik kita tadabbur, berpikir nih. Nah, ayat yang paling pas untuk berpikir ayat ini nih. Manusia ini diciptakan dari tanah, nanti akan kembali ke tanah, nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, sehingga kita pulang dari kuburan itu ada sesuatu yang baru untuk kita nih. Saya akan mati juga sebagaimana orang yang saya kuburkan tadi. Nah, sehingga lebih baik insya Allah amal solehnya setelah itu lebih baik. Hadis 581 ini juga termasuk sunnah Nabi yang jarang dilakukan orang. Nah, tapi insya Allah orang-orang yang sudah ngaji sudah paham masalah ini. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila selesai min dafnil mayyit, dari mengubur mayyit, waqafa, beliau berhenti, alaihi, di atasnya maksudnya di dekatnya. Waqala, dan beliau bersabda, istaghfiru, mintalah ampunan, li akhikum, untuk saudara kalian ini, wasalu, dan mintakanlah lahu, untuk dia, at-tathbit, diteguhkan oleh Allah. Yang dimaksud diteguhkan ini bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya dia ini al-an, sekarang ini, yus'al, akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya setelah selesai penguburan jenazah tidak langsung pergi, tapi mendoakan jenazah tersebut. Jadi mendoakan jenazah itu berarti ada 3 kali, Pak. Pertama, ketika kita memejamkan matanya jenazah, ada doanya dulu sudah kita pelajari. Kedua, ketika kita mensolatkan jenazah, ada doanya sudah kita pelajari. Yang ketiga, selesai dari menguburkan jenazah, tidak langsung pergi, tapi mendoakan dulu. Jadi ada 3 kali mendoakan jenazah. Doanya apa? Istaghfiru, mintakanlah ampunan. Jadi pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Arab gampang juga. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Salulahu tathbit, mintakanlah supaya bisa dia teguh untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Gimana berdoanya kalau pakai bahasa Arab? Ya tsabbithu, udah gitu aja nggak apa-apa. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, dah cukup. Atau ditambahi tsabbithu inda su'al, enggak apa-apa. Yang penting dimintakan kepada Allah supaya dia teguh bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nah, pertanyaannya mungkar nakir itu apa? Mari kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih bahwasanya orang itu kalau sudah dikuburkan, kemudian para pelayat sudah pada pergi, fatu'adu ruhuhu, rohnya dikembalikan lagi, Pak. Tak, dipasang pada jasadnya lagi. Tak. Nah, setelah dikembalikan rohnya ini, fayatihi malakan, datang kepada dia 2 malaikat. Malaikat ini dalam riwayat yang lain disebutkan azraqani aswadan, biru hitam, ya. Jadi warnanya ngeri, Pak. Fayujlisanihi, keduanya mendudukkan jenazah ini tadi. Haling gue piye om, lahat kan sempit tau, ya. Nah, itu nggak usah ditanyakan, karena ini alam barzakh, ya. Alam barzakh itu bukan seperti alam dunia. Kalau alam dunia, ya namanya alam dunia, orang dalam kondisi tempat sempit duduk nggak bisa, itu alam dunia, Pak. Nah, ini sudah alam barzakh, beda lagi.
Fayujlisanihi, keduanya menduduhkan si jenazah ini. Fayaqulani lahu, berkata kepadanya, "Marrabbuk?" Siapa Rabbmu? Maka orang yang Islamnya baik, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Kalau Islamnya jelek nggak bisa ngomong ini loh, Pak. Orang-orang munafik misalnya, mereka ikut sholat, tapi sholatnya kan tidak ikhlas. Islamnya jelek. Ketika masih hidup itu tahu bahwa Rabbi Allah, tahu nih. Tapi nanti ketika sudah masuk kuburan ngomong gini nggak bisa. Ini seandainya sudah ditulis di kertas, tempelkan di badannya ini, supaya dia nanti kalau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir supaya bisa lihat. Ini nggak bisa gini, Pak. Meskipun ditulisi Rabbi Allah, meskipun ditulisi omong Rabbi Allah, kan bisa. Karena yang menyebabkan bisa menjawab ini amal kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa menjawab pertanyaan ini secara beres. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan pertama, man rabbuk. Pertanyaan kedua, madinuk, apa agamamu? Nah, ini orang yang Islamnya baik juga bisa menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Pertanyaan yang terakhir, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa orang ini yang dibangkitkan di tengah-tengah kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau dia orang baik mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Pertanyaan berikutnya, wa ma ilmuka? Dari mana kamu tahu bahwa itu Rasulullah, dari mana? Nah, maka orang yang baik ini menjawab, qara'tu kitab Allah, aku sudah baca Quran. Kan di Quran ada Bang ya? Bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Surat Al-Fatihah ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka saya yang baca Quran tahu. Karena itu jangan sampai kita nggak baca Quran. Khawatirnya nanti kalau kita ditanya di kuburan, kisah apa? Rasulullah. Kok ngerti semua ngerti? Wah, atau maca Quran pripun mungkin. Yang baca Quran tuh jawabnya tadi. Qara'tu kitab Allah. Aku sudah baca Al-Quran, ada di Quran ada. Fa'amantu bihi, aku sudah beriman kepadanya. Saddaqtu, dan aku pun juga membenarkan. Jadi pertanyaannya ada berapa ini? 4 berarti. Tapi dalam sebagian riwayat pertanyaannya hanya 3. Sebagian riwayat lagi pertanyaannya hanya 2. Nah, maka riwayat-riwayat yang berbeda-beda ini bisa jadi yang satu meringkas, yang satu melengkapi. Bisa jadi juga bermacam-macam jenazah ini. Ada yang ditanya 2 pertanyaan cukup, ada yang ditanya 3 pertanyaan cukup, ada yang ditanya 4 pertanyaan. Nah, ketika udah 4 pertanyaan ini, supaya malaikat Munkar Nakir ora kakean teko melih, maka fayunadi munadin minas sama, dari atas langit itu ada seruan, an sadaqa abdi, hambaku ini sudah benar ini, udah nggak usah ditanya lagi, udah benar ini. Fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Nah, dibuka pintu menuju ke dalam jannah, sehingga di kuburan bisa melihat apa? Jannah. Nah, karena orang mati ini sudah melihat jannah yang sangat indah, maka dia ngomong, Pak. Ngomong apa dia? Dia mengatakan, kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa memberitahukan kepada keluarga-keluarga saya yang masih hidup. Jadi supaya yang masih hidup itu nggak susah, orang nangis, woi, aku ki penak ning kuburan, ngopo dadak nangis, aku penak. Nah, itu pengennya yang mati begitu. Pengennya yang mati ini supaya hidup lagi, kembali ke dunia, memberitahu kepada orang-orang, saya enak ini, nggak usah nangis. Nah, tapi karena dilarang oleh Allah, nggak bisa, udah mati ya mati, nggak bisa hidup lagi. Kira-kira dikabulkan hidup lagi pripun ya, Pak? Melayu kabeh mungkin ya. Suka ngendi gue, Melayu kabeh mungkin ya. Nah, ini maka Allah tidak menakdirkan seperti itu. Suruh tidur. 6 naumatal arus, kita lihat hadisnya yang menyuruh dia supaya tidur yang nyaman. Jadi setelah dia minta untuk dihidupkan, Allah Subhanahu wa taala atau malaikat mengatakan uskut, diam kamu. Ini bukan waktunya untuk hidup lagi. Kemudian ada kata-kata 6 naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Tapi lafalnya saya mungkin lupa, sehingga saya cari tadi nggak ada.
Tapi kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya mayit yang sudah mati itu bisa mendengar ucapan orang. Karena apa? Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika mayit ini ditinggalkan oleh orang-orang yang melayat, dia mendengar derap langkah sandal mereka. Nah, pada waktu itulah yus'al, ditanya oleh malaikat ini. Ya, ini si mayit mendengar apa? Suara sandal. Berarti dia bisa mendengar. Tapi memang ini masalah yang khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat mayit itu meskipun sudah mati tapi masih bisa mendengar. Sebagaimana dia bisa ngomong tadi itu. Kalau dibawa di atas keranda dia mengatakan qaddimuni, segerakan saya. Nah, bisa ngomong, bisa juga mendengar. Sebagian lagi berpendapat bahwa mayit itu bisa mendengarnya hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi ketika ditinggalkan oleh pelayat, dia mendengar. Kondisi ketika ada yang ziarah kubur, dia mendengar. Kondisi khusus, tidak semua kondisi. Ya, ini masing-masing punya hujjah, punya dalil, dan menurut saya tidak bagus kalau kita memperpanjang masalah perdebatan seperti ini. Toh ini masalah yang gaib, masing-masing punya hujjah. Udahlah, meyakini yang mana silahkan, tetapi hendaklah kita ambil pelajaran dari sana bahwasanya kalau mayit memang dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa mendengar. Nah, maka kalau kita menziarahi kubur itu jangan diam saja, tapi bacakan doa-doa untuk mereka. Mereka mendengar, ini senang dengan doa-doa kita. Adapun hadis berikutnya, ini hadisnya dhaif sehingga jangan diamalkan. Apa itu? Ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya tadi. Hadis 582. Wa an Damrah bin Habibin ahadit tabi'in, salah satu tabi'in mengatakan, kanu adalah mereka orang-orang yastahibbun, mereka suka idza suya, apabila sudah diratakan alal mayyit, terhadap si mayit, qabruhu, kuburannya, wang sarafan nasu anhu, dan orang-orang sudah buyar darinya, ayyuqala inda qabrihi, supaya dikatakan pada kuburannya, ya fulan, hei fulan. Dalam riwayat yang lain, wahai fulan bin fulanah, disebutkan ibunya. Qul, ucapkanlah la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, sampai 3 kali. Ya fulan, dalam riwayat yang lain disebutkan bin fulanah. Qul, katakanlah Rabbi Allah, Rabbu Allah, dinil Islam, agamaku Islam, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku Nabi Muhammad. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, tetapi mauquf, jadi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya perkataan tabi'in. Itu pun dia mengatakan kanu adalah mereka. Mereka siapa? Enggak jelas, Pak. Mereka ini bisa kemungkinan para sahabat, bisa kemungkinan para tabi'in. Jadi enggak jelas mereka itu siapa, enggak jelas. Dan Imam Ahmad ketika ditanya masalah ini, wahai Imam Ahmad, kebiasaan orang kalau ada jenazah dikuburkan kemudian dibisiki di kuburannya, katakanlah begini. Ini dalilnya apa? Imam Ahmad mengatakan, saya enggak mengetahui yang melakukannya di atas muka bumi ini selain orang-orang Syam saja. Orang Madinah enggak melakukan, orang Mekah enggak melakukan, orang Mesir enggak melakukan. Jadi ini bukan dalil seperti ini. Karena itu Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dalam masalah ini tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi SAW, sehingga ini perbuatan bid'ah, dan perbuatan ini jangan sampai kita ikut-ikutan melakukannya meskipun banyak orang yang melakukannya. Jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang melakukan, karena kalau kita terkecoh dengan banyaknya orang yang melakukan, berarti kita menjadikan itu sebagai dalil, padahal itu bukan dalil. Dalil itu Quran, hadis, atau kesepakatan para ulama. Nah, ini justru bukan kesepakatan para ulama. Seluruh dunia nggak ada yang melakukan pada waktu itu kecuali orang-orang Syam, kemudian menyebar sampai di Jawa dan seterusnya. Tapi ini bukan suatu dalil sehingga sudah diancamkan oleh para ulama nggak usah dilakukan. Sampai di sini dulu yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mati dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu